ketika memegang tampuk pemerintahan, mereka bersiasat. Dan pembesar-pembesar ulama bersiasat memberitahukan kepada umara, bukan menentang umara, bukan menjadi oposisi. Enggak ada. Jadi kita ini siapa? Kita harus umara al-ulama, ulama wal umara. Yang memang keduanya ini siapa? Ulil amri. Ulil amri adalah yang mengurus manusia. Sedangkan siasat syar'iyah adalah pengaturan, sistem pengaturan manusia untuk kemaslahatan manusia. Nah, mereka nanti berijtihad. Masa orang-orang kecil seperti kita ini yang bukan ahli ijtihad, bukan ahli fatwa, bukan ulama, bukan mufti, mau berpolitik? Allahu Akbar. Patut kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini merupakan apa? Musibah besar. Musibah apa? Musibah kejahilan, musibah kebinasaan, musibah kerusakan yang melebar luas. Masa kita berpolitik? Ini ringkas. Barangkali permasalahan ini perlu dicatat dan akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang mungkin akan kita adakan satu muhadarah khusus berbicara tentang ini, insyaallah dari waktu. Apakah firqah-firqah yang 72 golongan telah keluar dari Islam semisal Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Sufiyah? Tidak, di kitab ini saya jelaskan. Karena Nabi SAW mengatakan sataftariqu ummati, akan berpecah belah umatku. Mereka semua yang 72 masih umatku. Karena itu sebagian ulama tidak memasukkan Syiah ke dalam 72 itu. Sebagian lagi ulama, umumnya ulama salaf yang dahulu seperti Imam Ahmad dan yang sebelumnya yang sesudah beliau, tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam kelompok yang 72 itu. Tapi selama mereka masuk ke dalam yang kelompok 72 ini, mereka muslim, tidak keluar dari Islam. Kalau kita keluarkan mereka dari Islam, kita telah menyalahi Alkitab dan Sunnah, dan kita justru masuk ke salah satu dari 72 kelompok ini, itu kelompok Khawarij. Karena itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, barang siapa yang mengatakan mereka ini kafir, keluar dari Islam, maka dia telah menyalahi Alkitab dan Sunnah dan ijma' para sahabat. Karena para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Ali yang memerangi Khawarij tidak mengkafirkan Khawarij. Pertanyaan selanjutnya, pada saat ini sebagian besar ustaz di negeri kita yang mengatakan dalam dakwanya, kita tidak perlu memperbesar perbedaan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Kita harus mengutamakan ancaman dari kaum kufar. Bagaimana sebenarnya prioritas dalam berdakwah? Berdakwah tegak alal haq. Setiap yang menyimpang dari kebenaran diberitahukan. Apakah dia dari muslim atau kufar? Itu dakwah. Dakwah adalah menegakkan kebenaran. Apa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar? Masing-masing ada hak ini. Saya ambil contoh. Orang-orang kufar, a'da'ul Islam, musuh-musuh Islam, jelas, nyata dan terang. Setiap muslim, selama mereka memiliki keimanan dan tidak terkena ajaran-ajaran kufar,
kufar, syubhat-syubhatnya. Mereka tahu persis ini Kristen, ini Yahudi, ini jelas, terang mereka bukan Islam. Jadi kejahatan yang jelas, terang, nyata, mereka adalah musuh Islam. Oleh karena itu orang-orang kufar tidak sanggup merusak hati kaum muslimin pada zaman itu. Kemudian ketika mereka berhadapan langsung dengan kaum muslimin, paling-paling mereka hanya menguasai negeri-negeri kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, merampas harta benda kaum muslimin. Tetapi fikrah, keimanan, manhaj mereka tidak sanggup merubah. Kan begitu. Ingat waktu perang salib, dihancurkan kaum muslimin, dibunuh. Tapi manhajnya mereka tidak bisa bunuh. Tapi dengan Khawarij, selain Khawarij mengangkat pedang, membunuhi kaum muslimin, merampas hartanya, menumpahkan darah, juga mereka berdakwah mengajak pada kesesatannya. Orang-orang kufar telah diketahui dengan jelas mereka adalah musuh-musuh Islam. Tapi sebagaimana orang-orang munafikin, penyakit dari dalam itu lebih berbahaya dari penyakit luar. Tidak saya katakan bahwa orang-orang Islam ahli bid'ah lebih kufur, lebih sesat dari orang kafir, tidak. Kalau kekufuran, orang kafir, telah keluar dari Islam, telah berada di luar Islam. Tetapi agar tidak ajaran Islam ini, agar ajaran Islam ini tidak menjadi seperti ajaran orang-orang kufar, maka orang-orang Islam yang merusak di dalamnya, yang mempunyai manhaj yang salah, harus diperbaiki. Kalau tidak, maka ajaran Islam seperti orang-orang kufar. Contoh penyembahan terhadap kubur, pemujaan terhadap kubur, meminta-minta, menyeru-nyeru kepada orang-orang yang telah mati, serupa dengan ajaran Nasrani, Ahlul Kitab. Maka termasuk memerangi orang-orang kufar adalah memerangi ajaran-ajaran yang masuk ke dalam Islam. Akankah kita diamkan saudara kita yang menyembah kuburan, meminta-minta kepada orang yang telah mati, tawaf di kubur, mengambil tanah kuburan, tabarruk, mencari barokah pada orang-orang yang telah mati, beristighosah, memohon kepada Allah agar beristighosah kepada jin dan syaitan, beristighosah kepada orang-orang yang telah mati, yang memohon kepada mereka agar dihindari dari bahaya yang akan mengenai mereka. Ini adalah kesyirikan yang luar biasa. Kita biarkan ini, jangan kita perbesar. Kalau kita biarkan, maka akan banyak ajaran-ajaran di luar Islam masuk dalam Islam. Biarkan terus, jangan diperbesar. Maka agama kita akan tinggal nama. Lihat dikembangkannya mengucapkan selamat hari Natal dari orang Islam pada orang Kristen. Menurut sebagian orang Islam gak apa-apa, toh ini kan adat saja, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Keyakinan kita tetap yakin. Kita biarkan ini, biarkan seluruh orang Islam, semua orang Islam itu sebagian orang Islam mengucapkan selamat hari Natal tanpa diberitahukan. Ini perkataan justru sangat merusak Islam dan kaum